ketidakcermatan terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam memahami surat dakwaan hendaklah tidak menjadi alasan bahwa suatu surat dakwaan dapat dikatakan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Setelah mendengar dan mempelajari materi keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum dan keberatan pribadi dari terdakwa, sangat terlihat tim penasihat hukum dan terdakwa sudah tidak sabar serta bersemangat melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa, sehingga dalam eksepsinya sudah menyampaikan dalil-dalil pembelaan yang seharusnya hanya disampaikan pada tahap pembelaan atau pledoi. Kesempatan menyampaikan keberatan atau eksepsi yang diberikan oleh undang-undang telah dipergunakan oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan mengabaikan adanya pembatasan materi keberatan atau eksepsi yang sudah diatur oleh pasal 156 ayat 1 KUHP. Mengingat pada persidangan sebelumnya, terdakwa maupun tim penasihat hukum menyampaikan masing-masing keberatannya atas surat dakwaan nomor 44-001-04-04-05-2023 tanggal 30 Mei 2023, maka selanjutnya atas keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, penuntut umum memberikan pendapat atau tanggapan secara sekaligus sebagai berikut. A. Dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dari halaman 1 sampai dengan 32 yang terdiri dari 67 poin, penuntut umum hanya menemukan dua alasan keberatan penasihat hukum. Yang pertama, dakwaan batal demi hukum dikarenakan ada lebih dari satu dakwaan tindak pidana yang berdiri sendiri atau berbeda sehingga tidak sesuai dengan penerapan pasal 65 KUHP. Dan yang kedua, terkait dakwaan penuntut umum tidak jelas, kabur, mengada-ngada, mengaco, dan abstrak. Maka terlebih dahulu penuntut umum akan membahas mengenai keberatan yang pertama terkait penerapan pasal 65 KUHP. Bahwa ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana. R. Susilo menyatakan bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan.